Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailani Puspitasari dengan NIM 2010109043 dari Prodi Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi mengatasi konflik antar budaya. Konflik adalah interaksi yang muncul karena adanya perbedaan, pendapat, pengetahuan, dan lain sebagainya. Masyarakat menganggap bahwa konflik adalah hal yang wajar dalam interaksi sosial, karena tidak ada seseorang pun yang tidak pernah mengalami konflik. Hal ini dapat diatasi dengan kemauan dari individu itu sendiri. Menurut ahli, konflik terjadi karena adanya interaksi komunikasi. Jika kita ingin mengetahui konflik, apa yang sedang terjadi, maka kita harus mengalami kemampuan yang tepat dalam berkomunikasi. Tak selamanya konflik dipandang buruk. Hal yang tidak mengenakan ini bisa menjadi pengalaman yang positif apabila ditangani dengan tepat. Orang yang berhasil menyelesaikan konflik biasanya akan mengalami hubungan yang lebih erat. Akan memiliki hubungan yang lebih erat. Ada beberapa faktor penyebab timbulnya konflik, yaitu yang pertama, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk kepribadian yang berbeda. Orang yang berasal dari budaya berbeda sering mengalami kesulitan ketika harus berinteraksi dengan orang dari budaya baru. Untuk yang kedua, perbedaan masing-masing individu dalam menjalani sebuah hubungan. Tiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang terkadang bergesekan dengan orang lain. Pikiran yang tidak selaras dan bisa menimbulkan konflik kesulitan. Untuk yang ketiga, perbedaan kepentingan antara kelompok atau individu. Tiap individu atau kelompok memiliki kepentingan tersendiri. Ketika orang melakukan hal untuk tujuan yang berbeda, mereka dapat berselisih paham. Untuk bagian yang keempat, perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Jika terjadi perubahan nilai yang mendadak dalam masyarakat, mereka masih memegang pandangan lama, dapat bermasalah dengan kaum yang sudah lebih modern. Ketika konflik sudah terjadi antara individu atau kelompok, maka harus dilakukan sejumlah cara untuk menyelesaikannya. Salah satu cara yang bisa diambil adalah membangun komunikasi yang baik. Berikut beberapa tahap yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kesadaran dari kedua belah pihak bahwa konflik harus diselesaikan. Bila hanya satu pihak saja yang menyelesaikan konflik, biasanya komunikasi hanya menjadi satu arah dan tidak efektif. Komunikasikan masalah yang ada sehingga konflik dapat segera diselesaikan. Untuk yang kedua, pastikan kedua belah pihak fokus pada masalah, bukan menyerang secara personal. Ketika membicarakan konflik, jangan mengangkat masalah pribadi yang tak ada hubungannya. Hal ini bisa memperlambat penyelesaian konflik karena lawan bicara kita dapat terpancing emosi. Yang ketiga, semua pihak harus menerima solusi yang disepakati bersama. Ketika konflik sudah dibicarakan, jangan lari dari solusi yang sudah disetujui. Jika ada salah satu pihak saja yang tidak mengikuti kesepakatan itu, maka konflik baru akan muncul kembali. Untuk yang keempat, berkomunikasi seperti semula tanpa adanya perubahan setelah konflik terjadi.
Jangan menyimpan dendam pada orang lain ketika konflik sudah usai. Jadikan konflik sebagai cara untuk mengenal orang lain lebih baik dan mempererat hubungan di kemudian hari. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan sedikit. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.